Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin, hadirat, musyahidin, musyahidat, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan ini di rumah Allah yang mulia ini, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang bergelar tak disebut gelarnya, yang tak bergelar dipanggil nama, semoga semuanya dalam keadaan bahagia dengan rahmat dan karunia dari Allah yang Maha Pemurah. Untuk itu bersyukur kita kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Ini khususnya adik-adik, para santri, Masya Allah. Sudah lama kita tidak jumpa. Dalam catatan saya, tanggal 24 bulan 12 tahun 21, 21, maaf. Iya. Iya, untuk kajian kitab ini. Berarti sudah berapa tahun? Tahun 2021. Sekarang 2023. Masya Allah. Memang tak terasa lama ya, karena kita saling melupakan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Tapi di sela-sela itu ada kita datang, tapi dengan ceramah tematik. Hari ini terlambat pula karena hujan, tidak bisa kencang, walaupun kencang juga. Yang kedua, tadi harus cari bahan bakar dulu karena yang ada sudah dibakar dulu. Nah, ya karena solar agak susah dicari kan, kalau ada pun harus antri. Berapa jam tadi Pak? Antri ada 2 jam. Nah, tidak sampai. Jadi mohon maaf. Sudah sekeras itu tidak dengar juga sih. Baik. Baiklah, kita lanjutkan nasihat dari Imam Al-Baji rahimahullah kepada 2 orang anaknya. Setelah beliau menjelaskan tentang kondisi keluarganya yang memang adalah turun-temurun keluarga yang berilmu dan orang-orang saleh. Biasalah yang namanya kita bila diingatkan dengan keluarga, nenek moyang, datuk-datuk, nenek-nenek yang baik-baik,
biasanya kita tarik untuk mengikuti, atau setidaknya jangan sampai mencemari. Kemudian beliau membagi nasihatnya kepada dua bahagian. Bahagian pertama berkaitan dengan apa? Dengan masalah agama. Yang berkaitan dengan masalah agama. Karena dia adalah yang terpenting di antara yang penting. Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah kehidupan. Yang mau tidak mau kita mesti hidup, mesti menjalani kehidupan duniawi ini. Mau tidak mau kita harus tahu pula bagaimana cara menghadapinya. Dan ini perlu nasihat dari orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang lebih dulu daripada kita hidupnya. Karena lama hidup banyak dah pada lupa semua memang. 2 tahun memang patut lupa. Lama hidup banyak dirasa. Jauh berjalan. Jauh berjalan. Cepat lapar. Jauh berjalan banyak ditengok. Tak ada belajar pepatah lagi nah. Jauh berjalan banyak ditengok. Lama hidup banyak dirasa. Jadi orang lebih pengalaman menghadapi hal tersebut. Nah, pada kesempatan yang sebelumnya beliau sudah menyebutkan yang pertama adalah al-iman billah. Ini yang dasar pertama. Mesti dalam hidup ini kau beriman. Sebab kita sudah melihat orang-orang yang tidak beriman, tak tentu arah nak ke mana dia nak berbuat. Sah? Tak jelas manhaj hidupnya. Ya, tak beza mereka dengan selain manusia. Apa hidupnya? Orientasinya makan. Ya, makan. Tak peduli nak dimakan, orang pun dimakannya. Apa sebab? Orientasinya tidak jelas. Tapi kalau dengan iman pada Allah, kita jelas. Semua amal kita mesti nak teratur, mesti nak terukur, mesti tertib, mesti ikut aturan. Jelas? Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus dalam berhadap kehidupan ini mesti jadi orang beruntung, orang muflihun. Dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Iman kepada siapa? Iman pada Allah Azza wa Jal, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, serta membenarkan semua syariat yang diaturkannya wajib kita terima. Karena kalau tidak diterima, tidak bermanfaat apapun yang kita kerja. Walaupun zahirnya kita memiliki dunia ini. Orang-orang kafir di hari akhirat berkeinginan, berangan-angan bumi dan seisinya ini dia jadikan tebusan supaya bisa selamat daripada azab Allah Taala. Diterima tak? Diterima? Tidak. Bumi dan seisinya andai dimiliki oleh seseorang untuk menebus kekufuran itu menjadi keimanan, di akhirat tak diterima lagi. Maka beruntunglah kita hari ini termasuk yang beriman pada Allah. Dah? Rukun iman ada berapa? Rukun iman. Ini berapa? Rukun iman ada berapa? Tidak salah. Baik, sebutkan. Di contoh orang berilmu, ya. Dibuat ragu tak mau. Berkali saya bilang, dia tetap bilang 6. Padahal ini 5 kan? Itu.
Kalau sudah berilmu kalian tak boleh ragu, sah? Nah. Kemudian nasihat kedua setelah beriman dengan rukun, dengan kesemuanya membenarkan apa yang datang daripada Allah, kata beliau, wattamassuki bikitabillah, berpegang teguh kepada kitab Allah. Karena rukun-rukun tadi, iman tadi takkan boleh diterima pula selain dengan kitabullah. Harus berdalil. Sebab iman tanpa dalil, iman meraba-raba. Tahu iman meraba-raba? Hah? Iman mengira-ngira, merasa-rasa sendiri. Tak. Kita mesti berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita percaya pada kitabullah, kita tahu Allah itu di mana. Tapi ketika orang tak percaya pada kitabullah dan sunnah Nabi, dia bilang Allah entah di mana. Kalian tahu Allah kat mana? Allah di mana? Enggak tahu. Di mana? Jawablah. Di aras. Aras tu di mana? Mana dah? Di mana kau tahu? Siapa yang bagi tahu Allah di atas? Ustaz. Ustaz bagi tahunya siapa? Ustaz lagi. Ustaz bagi tahu siapa? Ustaznya lagi. Ustaznya lagi. Ustaznya lagi. Panjang cerita saya. Nah, siapa bagi tahu? Allah sendiri, sah? Allah yang sebut dirinya di atas. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebut Allah di atas. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an, As-Sunnah yang membuat iman itu kokoh, jelas, terang benderang. Baik. Ini sudah disyarah kemarin, saya ambil pokok-pokok saja. Baik. Kemudian beliau mengatakan pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kita orang-orang beriman. Karena Nabi itu sayang sama kita. Nabi itu sangat sayang pada kita. Maka beliau menasihati. Oleh sebab itu terimalah nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, kata Imam Al-Baji pada anaknya, wa asbita fi anfusikum al-mahabbata lah, agar nasihat Nabi itu kalian terima, tanamkan, kokohkan dalam hati kalian cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita cinta pada Nabi SAW, apapun yang dia kata terasa indah dalam telinga kita. Sebagaimana kita cinta sama guru, sama orang tua kita, perintah dan titahnya enak kita dengarkan. Cinta pada guru kita yang mengajar kita, kita pun menerimanya lempang dan senang. Sah? Tapi kalau benci sama, senang terimanya? Hah? Senang terima dari orang kita benci? Tidak. Maka kata Imam Al-Baji pada kedua anaknya, masukkan asbita fi anfusikum al-mahabbatalah, yaitu kokohkan dalam jiwa kalian berdua cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus, bukan ini kita kalau tak cinta pada Nabi alaihi salatu wasallam, macam mana kita nak mengikutnya? Kita tidak sayang pada dia, tapi kalau kita sayang, kemanapun kau pergi, aku siap. Kalau cinta, kemanapun kau pergi, aku siap mengikuti. Sah? Nak ke angkasa pun aku akan ikut denganmu. Sah? Betul? Nak ke Gaza pun, andainya datang Nabi sekarang, ajak kita ke Gaza, mau tak? Serius ini?
zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak datang lagi sama kita, tetapi hadis-hadisnya, ajarannya tetap ada bersama kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waridha bima jaa bihi, kemudian ridha kepada agama yang dibawanya. Maaf, sudah masuk waktu? Masuk waktu? Kita azan dulu. Siapa yang azan saya? Time, silakan. Jadi waridha bima jaa bihi, dan ridha kepada apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wal iqtida bihi, dan mengikutinya. Apa sebab? Karena itulah puncak keberhasilan, dan meninggalkannya puncak daripada kegagalan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat cinta pada Nabi, ridha yang dibawanya, ikut Nabi alaihi salatu wassalam, jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang terkenal dengan segala kebaikan. Sebaliknya Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Talib, yang walaupun cinta pada Nabi tapi tidak mengikuti nasihatnya, mereka jadi orang-orang rusak dan merugi. Di dunia namanya buruk, di akhirat nasibnya terpuruk. Di dunia namanya buruk. Ya, kalau sebut Abu Jahal, gimana perasaan kita? Kalau disebut Abu Jahal, senang, bahagia, kawan kita gitu. Enggak, musuh Allah, Fir'aun umat ini. Tapi kalau disebut nama Abu Bakar, hati kita berbunga-bunga, senang, mendoakannya radhiyallahu anhu. Ini orang-orang yang ikut, dan ini orang yang tidak mau ikut. Mana yang bahagia? Mana yang berhasil? Mana yang sukses? Mereka yang ikut dan mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka mencintai Nabi lebih daripada mencintai diri sendiri, mencintai ayah dan emaknya sendiri. Jelas? Karena kalau kita sudah cinta Nabi, mesti mencintai orang tua juga sekali. Tapi mencintai orang tua belum tentu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini kemarin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ashriba qulubakuma mahabbata ashabihi ajma'in. Masya Allah. Ashriba dari kalimat ashraba, dari kalimat asyurb. Kalau ini diminum, apa yang terjadi? Tidak tahu tuan-tuan mengungkapkannya. Saya coba ya. Bismillah. Ada yang mau coba? Saya aja ya. Antum kan tak kuat, saya sendiri aja lah. Bismillah. Alhamdulillah. Apa yang terasa? Lega. Sah? Lega, lapang, bersemangat. Jelas? Jadi kata beliau, wa ashriba qulubakuma, yaitu apa yang terjemahnya Ustaz ya? Sirami. Nah, gitu ya. Sirami, kasih minum hati kalian berdua mahabbata ashabihi. Apa yang diberikan? Mencintai para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mencintai sahabat Nabi membuat dada kita lapang, sah? Membuat jiwa kita senang. Gimana tidak mencintai orang-orang hebat? Mencintai orang-orang hebat, bukan hebat hanya di dunia, dan kehebatannya terbatas di sini sampai di akhirat.
Terbayang nanti kalian duduk bersama Abu Bakar, mau tak? Hah? Mau tak duduk sama Abu Bakar? Duduk sama Nabi SAW? Hah? Weh, tak mau? Di saat itu orang yang paling tinggi martabatnya, yang paling tinggi derajatnya, yang paling besar surganya, yang paling mewah layanannya, yang paling cantik-cantik, istrinya. Sebab semakin tinggi surga kita, semakin cantik pula. Ini anak-anak tak tertarik ya. Besok kalian dewasa langsung. Umur muda-muda semua, tak tua-tua. Macam umur 30 semua. Ini umur berapa? 60? 12? Masya Allah, 12 apa ni? Masya Allah, sebentar lagi menikah. Iya, 12 tambah 12 kan tinggal 1 kali lagi, 1 kali 12 lagi. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka sirami, penuhkan, puaskan hati kalian dengan mencintai sahabat Nabi semuanya, tidak sebagiannya. Karena orang-orang yang sesat mencintai sebagian, membenci yang lain. Jelas? Sebagian dari umat ini yang tersesat jalan membenci sebagian sahabat, mencintai sebagian. Kalau umat Islam yang mengikuti Nabi SAW dengan sempurna, mencintai semua sahabatnya, karena Nabi SAW mencintai semua sahabatnya. Taib, wa tafdilal a'immati minhum at-tahirin. Tentu saja cinta itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana kita pun berperingkat. Ada yang martabatnya tinggi, ada yang martabatnya di bawah itu. Siapa yang paling mulia di antara sahabat? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Yang 4 ini disebut dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Ahsan, sini. Masya Allah, ternyata pintar-pintar anak-anak Syiah ni, Masya Allah. Ya, Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Siapa namanya tadi? Okta. Tak ada Okta tadi dah. Abu Bakar, Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Ali, disebut Khulafa, Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Berapa orang? 4 orang. Masya Allah, Masya Allah. Suka sama khalifah? Mau jadi khalifah? Barakallahu fiik. Barakallahu. Okta, Masya Allah. Dari Bunga Raya. Mata Allah, mantap-mantap orang Bunga Raya ni. Ada ayah di sini? Ada ayah di sini sekarang? Kalau ada, kasih tambang pulang. Ya tak? Bitubing. Masya Allah. Al-Khulafa Ar-Rasyidin wa tafdil al-a'immati minhum at-tahirin. Melebihkan cinta kita kepada yang imam-imam mereka, yaitu Abu Bakrin yang Allah sucikan, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Ya, kalau ada orang yang menghilangkan salah satu dari 4 ini, misalnya saya cinta sama Ali saja, yang lain tidak, kita bilang antum sesat. Dah, sesaja jalan. Masya Allah. Kalau ada pula yang bilang, tak, kami cinta Abu Bakar, Utsman, Umar saja, Ali saya tak cinta, kamu sesat
jalan sampai dia mengatakan kami mencintai kesemuanya. Jelas? Jelas? Nah, maka hafal nama yang 4 ni ya. Siapa namanya? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ingat, yang pertama khalifahnya Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman, yang keempat Ali, yang kelima tak ada. Alhamdulillah ada. Yang kelima Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Kemudian selepas itu diteruskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, awwalu bulughil Islam. Nah, taib radhiyallahu anhu wa nafa'ana bimahabbatihim, dan semoga cinta kepada mereka itu bermanfaat bagi kita. Bermanfaat enggak cinta pada sahabat? Hah? Weh, ada enggak manfaatnya cinta kita pada sahabat? Ada? Ada enggak? Ada. Apa manfaatnya? Satu, kita mencintai orang dicintai Allah dan Rasul. Berarti ikut Allah dan Rasul. Kalau ikut mencintai yang dicintai Allah dan Rasul, menambah iman apa tidak? Menambah iman? Menambah iman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah, baik. Yang kedua, mencintai orang baik-baik membuat kita bersemangat untuk jadi orang mencintai orang baik. Semangat jadi orang baik atau orang buruk? Jadi orang baik. Kemudian mereka punya sifat-sifat terpuji yang rata-rata mereka adalah orang pemurah. Kalau cinta pada orang-orang pemurah, mudah-mudahan kita semangat jadi orang pemurah. Kita baca Abu Bakar, Masya Allah, ketika Nabi bilang berinfak, seluruh hartanya diinfakkan. Awak kalau tidak seluruh, minimal seluruh yang disaku jadilah, kan itu kan. Jelas ya? Awak sampai contoh Abu Bakar le ustaznya, contoh Haji Abu Bakar punya misalkan, menginfakkan apa yang ada di saku kita misalnya. Umar menginfakkan setengah, Masya Allah. Uthman sampai hari ini rekeningnya masih berjalan, masih hidup ya. Uthman infaknya sampai hari ini masih berjalan, rekeningnya di bank masih banyak duitnya, disebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan wakaf yang dia tinggalkan. Bahkan beliau punya hotel di Madinah besar ya, punya hotel. Waktu mati orang yang buatkan bekas wakafnya Uthman bin Affan. Akhirnya kita terbayang pula, andainya saya yang punya seperti ini kan. Saya masih bercita-cita, tapi entah tercapai atau tidak. Nah, entah tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, minimal saya sudah punya cita-cita tinggi. Cita-cita tinggi. Sah? Bercita-cita berbuat baik. Baik tak? Weh, bercita-cita jadi orang baik. Baik apa tidak? Baik sekali. Nabi katakan niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik daripada yang pekerjaannya sendiri. Kita niatnya ingin baik, cuman kadang pekerjaan kita tak sebaik yang kita niatkan. Maka selalulah berniat baik. Kemarin saya comel jadi orang kaya. Tahu comel? Hah? Comel, hampir jadi orang kaya. Apa yang terbayang oleh saya? Seluruh bangunan dakwah yang di bawah saya pertama sekali saya selesaikan semuanya. Nah, bayangkan berapa kekayaannya Ustaznya. Kalau sempat wajah Ustaz terbayang di depan saya, mungkin ada bagian untuk beliau. Ya, terbayang pula Imam Syafi'i. Mungkin kita selesaikan ini. Ya dah? Dah ya, memang banyak sebenarnya. Cuman hanya sampai angan. Bukan angan-angan. Ternyata ada kekeliruan di dalamnya. Tak jadi. Berarti belum Allah izinkan. Tapi masih tetap bermimpi masih. Ya, doakan ya. Mudah-mudahan terrealisasi. Mana tahu nanti Imam Syafi'i bagian
Kita selesaikan ya, finishing semuanya insyaAllah. Kalau jadi yang kemarin tu tidak payah nih, ini sedikit ini. Cuman itulah, Allah belum menguji saya dengan harta yang banyak. Yang sedikit aja masih payah juga sedekah, apalagi banyak menyedekahkan sedikit aja. Tadi pagi berniat tak jadi lah. Iya, tadi pagi ada berniat tapi tak jadi. Ya, ada niat semangat pagi tadi itu untuk sesuatu, terlupa pula Ustaz. Terlupa pula. Allah musta'an. Ya saya? Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi mencintai orang-orang baik ini membuat kita semangat berbuat baik. Mereka punya semangat ibadah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang-orang sibuk mengurus masyarakat, ngurus umat, kan jadi khalifah, sibuk pun tak, tapi tak lupa beribadah sama Allah, tak lupa baca Quran, tak lupa puasa, tak lupa solat sunat, tak lupa melihat dan memperhatikan orang-orang miskin. Berarti kita pun tertarik untuk belajar tentang mereka. Oleh sebab itu maka benarlah Imam Al-Baji ketika menyebutkan wa ashriba qulubakuma mahabbata ashabi ajma'in, kenyangkan, puaskan hati kalian dengan mencintai para sahabat generasi terbaik tersebut. Jangan mencintai orang-orang yang tak jelas, tak menguntungkan kita. Mencintai mereka tak nambah iman. Ya, misalnya mencintai McDonald ya. Apa namanya? Yang pemain tu? Yang pemain tak ada ya. Messi misalnya. Iya, duit dia tambah banyak, duit awak habis beli paket, duit dia tambah banyak, dia gaji triliunan dalam sepekan apa sebulan. Lu tak tahu ya, masa Allah tak tahu. Nah, duit awak habis beli paket, tak ada untungnya. Berpahala tak juga. Tapi kalau mencintai Abu Bakar, tak ada duit pun kita dapat kebaikan, dapat pahala dan nambah iman. Jelas? Makanya mencintai orang beriman menambah iman, mencintai orang kufur menambah dosa. Oleh sebab itu cintailah mereka ini wahai anakku, kata Imam Al-Baji kepada kedua anaknya. Nah, baik, barakallahu fikum. Apa kata beliau? Wa alzima anfusakuma husnat ta'wili fi lima syajara bainahum. Weh, sahabat itu orang baik-baik, tapi ada tak berbuat salah? Ada tak berbuat salah? Sahabat maksum apa tidak? Apa makna maksum? Tahu makna maksum? Bilang tahu, iya. Kalau tidak, geleng aja payah. Tak tahu? Kamu tahu makna maksum? Nganggu lah atau menggeleng lah. Taib. Ada yang tahu makna maksum? Tunjuk tangan. Tak tahu. Alhamdulillah. Bahasa bapak-bapak lagi. Maksum artinya terlindung dari berbuat dosa. Ada enggak orang yang terlindung dari berbuat dosa? Tak berdosa sama sekali? Ada. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tadi belum ya? Sini Masya Allah. Nabi Muhammad sini. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang terpelihara dari dosa. Taib. Mau juga? Baik. Siapa nama? Haji siapa? Hammam ibnu Munabbih. Hammam ibnu Munabbih. Orang tabi'in tu. Hammam Al-Fatih. Masya Allah.
Al-Fadli. Al-Faiz, Masya Allah. Dari siak kecil. Mana siak kecil? Megalis. Masya Allah. Pulang juga malam ni. Balik juga malam ni. Di mana tidur? Di pondok. Ay, Masya Allah. Hayakallah. Baik. Nabi maksum, sahabat tidak maksum. Mungkin mereka berdosa, mungkin buat salah, mungkin sah. Nah, kalau sempat terdengar pula oleh kita dia buat dosa, apa yang kita lakukan? Catat dosanya. Tak usahlah, malaikat ada pencatat. Apa kita lakukan? Nengok kawan kita buat salah, apa kita lakukan? Gembira? Tidak. Apa yang kita lakukan? Satu, berbaik sangka pada mereka. Sah? Kenapa baik sangka? Yang namanya manusia boleh silap bila boleh salah. Yang pertama. Yang kedua, mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Jelas? Yang ketiga, tidak membesar-besarkan masalah. Tidak seperti orang hari ini, Masya Allah, ketika di negeri orang bikin acara konser ribut-ribut sedunia. Padahal di negeri dia tiap malam konser. Negeri orang 2 kali setahun ribut. Di negerinya tiap malam ada konser. Ini tidak adil dalam menghukum. Jelas ya? Oh, awak curi durian orang tiap malam. Orang mencuri durian sekali aja sebuah pula, sibuk jadi dunia diviralkan. Jelas? Tapi berbaik sangka dan berdoa untuk mereka bahwa mereka adalah manusia biasa. Yang kedua, mereka salah 1, kita salah 1000. Jelas? Mereka salah 1, kita salah 1000. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita kadang dapat berita begini-begini di sebuah negara Islam misalnya, lalu kita lupa bahwa di mereka sekali dalam setahun, di kita 1000 kali dalam semalam. Coba, mereka sekali dalam setahun, di negeri kita 1000 kali dalam semalam. Nah, kalaulah kita punya hati yang bersih, sebagaimana kita buatkan alasan untuk kita, ya bagaimana lagi, kita tidak bisa mencegahnya. Sah? Betul kan? Semoga Allah memaafkan kita. Harusnya kita juga kepada saudara muslim mengatakan, iya, mudah-mudahan Allah melindungi mereka, jangan berulang kembali, bukan menjadikannya sebagai sesuatu yang membuat kita merendahkan mereka. Ini pada saudara muslim, apalagi sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka lebih patut dan lebih wajib untuk kita berikan uzur ini. Tidak seperti orang-orang yang menyimpang juga, yang menyimpang dan tersesat jalan, menjadikan apa yang terjadi di antara sahabat sebagai sesuatu yang merendahkan para sahabat Nabi SAW. Maka dia pesankan betul. Kenapa dia pesan? Sebab dia hidup di masa tidak lagi zaman sahabat, tak masa tabi'in, tak pula tabi'ut tabi'in, tapi di belakangan hari abad ke-4 Hijriah. Sudah banyak fitnah di mana-mana. Makanya dia pesankan kepada anaknya, apa kata beliau? Wa alzima ansukuma asnad ta'wili lima syajara bainahum. Wajibkan pada diri kalian berdua, wahai anakku, untuk mencari takwil yang baik atas segala perkara yang terjadi di antara para sahabat. Mereka misalnya bertembung, mereka berselisih, mereka berlawan dalam suatu perkara, maka carikan alasan terbaik
sebagaimana dulu sahabat sendiri ketika terjadi antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu taala anhuma perang Siffin, dari 35.000 sahabat yang masih hidup tidak terlibat, atau yang terlibat tak sampai 40 orang. Jadi kalau ada nanti di pondok nih kawan bertembung, tahu bertumbuk, dah jangan yang lain ayo jangan, ya hindari, ya dilerai, jangan masuk ini jadi supporter ini jadi supporter ini, akhirnya diadu. Bukan itu yang terjadi. Sahabat ketika mereka dulu bertembung antara Ali dan Muawiyah, apa yang mereka lakukan? 35.000 itu menghindari keduanya, tidak masuk ke Ali, tidak masuk ke Muawiyah, sebab ini fitnah. Masa saudara dengan saudara bertembung, tidak bagus. Jelas? Akhirnya generasi sahabat selamat. Yang ikut itu pun masalahnya para pejabatnya, tidak mungkin keluar sah pejabat Ali dan pejabat Muawiyah. Yang kedua, pahami bahwa ternyata dari 35.000 yang jadi pejabat hanya sekitar sekian itu saja. Ini ada sebagian orang-orang penyakit dalam hatinya, tidak cinta pada sahabat, dikiranya sahabat itu berperang karena mencari jabatan. 35 dari 35.000 orang, berapa persen? Yang jawab 35.000 orang, yang ikut hanya 35 orang. Berapa persen itu dari 35.000? Yang tahu angkat tangan, bapak jangan, adik-adik aja. Nah, bapak pun boleh. Nah, tidak pandai minta topor senusat ni. Nah, apa payahnya? 1 juta, satu dari 1 juta berapa? Tidak pernah bayar zakat saya. Nah, kalau 1 juta berapa zakatnya? Awak sama jadi mustahik terus kita ni ya. Tak ada jadi muzaki nampaknya ni. 1 juta 2,5% dari 1 juta berapa? 25.000. Sikit zakat dia, tapi kok pelit sekali orang tak mau bayar. Subhanallah. Kita hanya menjadi pemimpi banyak ya. Tak apalah, mimpi jadi orang baik kan? Mimpi jadi orang baik. Mudah-mudahan nanti betul-betul baik. Kaum muslimin. Jelas? Apa tadi yang jelas itu? Bahwa sahabat bukan haus jabatan. Harusnya kalau memang mereka haus jabatan, di 35.000 itu minimal 3.000 jadi pejabat. Enggak. Mereka semuanya menghindari jabatan-jabatan birokrasi tersebut, karena pesan Nabi kepada mereka, la tas'alul imarah, jangan kalian mencari-cari jadi pemimpin. Apa sebab? Fa innaha hasratun wa nadama yaumil qiyamah, nanti akan menjadi sumber penyesalan pada hari kiamat. Tapi kalau disuruh tak ada lagi yang mau, saya mau. Ya, ada yang bilang 2024 ini kalau sempat tak ada yang mau jadi presiden, saya mau. Tapi kalau masih ada yang mau, saya tidak mau. Ternyata masih banyak yang mau ya. Iya. Masih banyak yang mau, saya tidak jadi. Sebab saya kalau jadi presiden tak pakai kampanye, tak pakai partai, tak pakai tim sukses, tak pakai baliho. Tidak jadi Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kira senang jadi presiden tu. Sekali nak jadi, nak nambah lagi. Sekali nak jadi mesti nak nambah lagi. Apa sebab? Karena ketagihan. Berarti ada candunya. Segala yang bercandu itu tak baik ya, segala yang bercandu itu kurang baik. Jelas? Apa anda percaya nampak nak jadi presiden? Pak lain mandang saya nampaknya tidak yakin saya jadi presiden. Tidak ada tampangnya. Bapak belum lagi saya tengok pakai dasi, belum tengok saya pakai tanjak. Ini tengok pakai jubah, iyalah tidak percaya. Kaum muslimin dan muslimat, saya bercanda aja.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita harus bersangka baik karena memang mereka orang baik. Maka kita nak mesti bersangka baik karena mereka orang baik. Apalagi mereka orang baik-baik. Coba lihat, dari 35.035 tak ada yang sampai jadi pejabat. Awak dari 35, 40 yang jadi pejabat. Dari 35, 40 jadi pejabat. Nah. Wa'tiqadil jamili fima nuqila anhum, dan wajib berkeyakinan yang baik, yang indah tentang apapun yang dinukil dari mereka. Karena memang kehidupan zaman sahabat, ada kitab namanya Suwarun min Hayatis Sahabah. Jadi foto gambaran kehidupan para sahabat Nabi alaihissalam. Nak buat contoh lah ya, biar paham kita. Ketika contohnya yang mana nih? Ini banyak contohnya, yang mana yang kita pilihkan? Ketika turun ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Surah apa? Yang tahu di tangan. Al-Hujurat, sambung. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Masya Allah, sini. Masya Allah, ahsan. Surat Al-Hujurat ayat keberapa sayang? Ayat kedua. Masya Allah, barakallahu fiik. Hafiz ya? Berapa juz hafalan? 4. Masya Allah, barakallahu fiik. Hayyakum. Masya Allah. Orang mana? Orang mana aja lah. Bunga Raya, segera sekampung saya. Orang Bunga Raya. Masya Allah, ini mantap Bunga Raya nampaknya. Yalah, silakan. Alhamdulillah. Semalam saya ke Bunga Raya, ke tempat beliau nih, Masya Allah. Ya saya, aman Bunga Raya. Mantap Bunga Raya nampaknya, Masya Allah. Jazakallah khairan. Ini gara-gara MTQ di Bunga Raya barangkali ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika turun ayat ini, turun ayat ini, ada sahabat namanya Qais ibn Khalid ibn Shammas. Beliau ini disebut dengan Khatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, juru bicaranya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi bagian pengumuman kadang dia yang maju gitu untuk menyampaikan. Tentu suaranya tinggi, suaranya lebih tinggi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau ramai orang, kadang dia yang menyambungkan suara Nabi ke belakang. Misalnya kalau ramai Nabi khutbah atau Nabi memberikan ceramah, lalu ramai sekali, kan tidak ada mikrofon waktu itu, beliaulah yang menyampaikan ke bagian yang belakang. Innal hamdalillah, enggak terdengar sana, dia bilang. Tentu suaranya lebih tinggi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Apa akibatnya? Antahbata a'malukum, nanti amalan kalian batal. Allah, dapat peringatan itu Qais ibn Shammas tidak mencari orang lain, dia langsung ayat itu meresap dalam dirinya, dia yang ketakutan. Lalu dia mengatakan,
ini amalan saya batal. Akhirnya dia tidak pergi-pergi, tidak datang-datang lagi ke majlis Nabi. Takut dia, dicari mana Qais, tidak ketemu. Lalu ditanyakan kepada kenapa? Ana mimman habita amalu. Saya orang yang sudah batal amalnya. Kalian kan tahu saya paling tinggi suaranya di depan Nabi SAW. Begini mereka. Coba lihat ya. Begini hatinya para sahabat itu. Kalau kita berapa ribu-ribu ayat, tidak masuk saya dalamnya kan? Tidak termasuk saya dalamnya. Ya, coba yang la tuqad sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Berapa banyak kita beramal mendahului Rasul, kita tak merasa kita yang melakukannya. Itu bukan saya, itu orang lain. Tapi Qais bin Khalid bin Syammas tidak. Lalu sampai berita ke Nabi SAW, tak dilihatnya Qais bin Khalid bin Syammas. Dicari mana dia? Rupanya karena dia takut amalannya batal, daripada nanti tetap di depan Nabi, nanti semakin sering amalannya batal, menangis dia, takut dia. Akhirnya disuruh oleh Nabi SAW, ya Qais, kamu tak masuk itu. Ya, maksudnya bukan orang yang meninggalkan suara karena dibutuhkan. Ini kan kalau untuk khatib kan diperlukan suara tinggi. Tapi maksudnya adalah orang yang mengangkat suara seperti orang-orang Badui yang datang, ayyukum Muhammad, mana Muhammad di sini katanya, sambil berdiri pula nanya, tidak bilang pula Rasulullah. Jadi akhirnya baru Qais ibn Syammas atau Qais bin Khalid ibn Syammas kembali ke majlis Nabi SAW. Inilah jarak mereka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apapun yang terjadi lalu sampai ke Nabi atau datang ayat, mereka segera mencabut segala kesalahan yang awalnya mereka enggak tahu. Salah mereka berbuat. Mereka mengira amalan itu baik. Seorang berniat, saya akan puasa setiap hari tanpa berbuka. Saya akan solat malam tanpa tidur. Saya tak mau menikah. Sampai ke Nabi SAW, lalu Nabi perbaiki. Yang paling bertakwa di antara kalian itu saya. Yang paling tahu tentang keinginan Allah dari kita itu saya. Oleh sebab itu ikuti saya, kata Nabi SAW. Saya puasa, ada pula tak puasa. Saya solat malam, tapi ada tidurnya. Dan saya pun menikah. Nah, apakah setelah itu mereka bertahan? Apakah setelah Nabi beritahu itu mereka tak mau berubah? Berubah langsung. Oh, kalau gitu tak boleh ya Rasulullah. Tidak. Maka mereka tinggalkan. Kalau kita tidak, ya, berapa kita jelaskan, sesungguhnya mengada-ngada dalam agama itu merusak agama. Dilarang oleh Nabi SAW. Oh, tidak, maksudnya begini, itu maksud begini. Seolah-olah Nabi tidak pandai menjelaskan maksudnya pada kita. Jelas ya? Kata Nabi, fa inna kulla bid'atin dalalah. Oh, tidak, ada yang dalalah, ada yang tidak dalalah. Di mana dapatnya? Perasaan saya, pikiran saya. Nasallallahu alaihi salamatul afiyah. Baik. Seorang laki-laki dilihat oleh Nabi pakai cincin emas. Adik-adik ada yang tahu apa hukum laki-laki pakai emas? Sunat muakkad. Apa hukumnya laki-laki dipanggil emas? Haram. Marah orang Jawa nanti, mas. Laki-laki dipanggil mas, haram. Hah? Mas pucuk. Nah, laki-laki pakai emas hukumnya haram.
Tapi laki-laki dipanggil mas boleh. Baik. Baik. Nabi SAW melihat laki-laki pakai emas. Wih, bangga dia pakai emas. Iya, kita kalau ada emas di sini banggalah. Duit kan. 2 mayam emas. Berapa duitnya? Emas berapa 1 mayam? Belum nikah ya? Sudah? Kok enggak tahu? Balikkan ke Ustaz. Ustaz kok tahu, kok nanya saya gitu. Saya pun enggak tahu. Dan lama tak belikan emas untuk istri. Astagfirullahaladzim, buka rahasia saya. Iya ya. Saya chatting dah dulu ya, janji. Kalau ada duit nanti beli. Gimana? Minta saya 5 menit. Tak boleh. Yalah nantilah. Sampai di rumah aja. Tapi rumah dah balut malam nanti kayaknya. Hujan lagi. Awak ceramah sampai pukul 10 pula, kata siapa tadi? Mana Ustaz ini? Sampai jam apa? Nah, emas ma'asyil kiram dilihat oleh Nabi di tangannya. Sini. Ini apa? Emas. Ambil oleh Nabi, dibuang. Ini Nabi tak pandai berdakwah ni. Kan itu tuduhan kita lagi ya. Orang kalau tak faham bahawa Nabi adalah baik dalam segala hal, dibilangnya Nabi tak pandai berdakwah. Sah? Tapi Rasulullah bil wahyi, dengan wahyu dia tahu bagaimana harus berbuat. Karena sahabat pun siap untuk diuji dengan seperti apapun Nabi inginkan. Karena Nabi wa may yantiqu anil hawa, Nabi itu bercakap tanpa ikut hawa, tapi yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, dibuang oleh Nabi SAW. Setelah pergi, menurut tuan-tuan, laki-laki ini marah atau tidak? Marah dia. Wih, laki-laki ini marah atau tidak? Jengkel dia? Enggak, kamu belum cinta Nabi ini. Orang cinta siap dengan apapun yang diminta oleh yang dicintainya. Sayang sama mak, cinta sama mak. Taib, awak balik dah capek sekolah, tiba-tiba baru sampai depan rumah nak belikan gula. Senang tak dengarnya? Senang? Tak. Tak cinta sama ayah dan mak ni nampaknya. Orang yang mencintai itu, kalau cerita, kalau orang yang sudah bersuami atau beristri, pas ngidam istri tengah malam, hujan pula, ia minta ngidamnya buah mangga milik janda. Musim hujan macam ni pula. Gimana? Tantangan ni luar biasa. Hujan lebat malam hari, buah mangga muda milik janda muda. Gimana? Salah-salah pergi, ya, diketuk pintu, salah tafsir orang. Ndak diketuk pintu, pas ngambil mangga diteriakin maling. Tapi karena istri, saya siap menghadapi apapun yang terjadi. Jelas? Walaupun harus melamar sang janda supaya dapat buah, demi cinta apapun siap kulakukan. Iya kan? Betul? Itu cinta dengan senang hati. Tapi kalau masih menggerutu, cintanya masih buat diragukan. Siap dah, abang akan carikan. Begitu kan? Kayaknya tuan-tuan tak pernah kayaknya dapat ujian seperti ini. Kalau cari mangga malam hari ada Ustaz, tapi kalau memang mangga milik janda memang belum. Iya tak? Apalagi di hujan di tengah malam. Ikan serba salah kan? Minta izin tentu diketuk pintunya. Ustaz, nanti ada yang lihat orang lain. Ngapa pula Ustaz tu malam-malam? Orang jadi kalau malam nak diambil tanpa minta izin, terlihat sama pemiliknya, diteriaki maling. Itu lebih parah lagi, di plaza kita semua orang. Gak hanya gara-gara sebuah mangga.
Beda lah, kalau dulu kan tidak ada telepon itu masalahnya. Sekarang boleh lah kan, sekarang kan boleh kan, misalnya maka mana deh, maka milih si fulana katanya, tolong telepon dulu, nah baru dia telepon, kak nanti abang mau ke situ ngambil mangga, tolong jangan teriakin maling dah. Ya kan bisa begitu kan, soal duit bayar nanti tinggal transfer misalnya, ya mana tahu. Atau misalnya abang aja yang telepon misalnya, wih masa saya nelpon jadah malam-malam, pokoknya apa terjadi aku siap menerima katanya, tidak apa-apa juga. Nah itu cinta. Jadi sahabat tadi ketika Nabi buang, oleh yang lain cakap, kenapa kau tak ambil lagi? Dia bilang, wallahi demi Allah, la akhudhu syai'an tarahahu anni Rasulullah SAW, saya tak akan ambil lagi barang yang dibuang oleh Nabi dari tangan saya, karena dia tahu Nabi tak akan buang kalau seandainya bukan itu terapi yang terbaik bagi saya. Sebab kalau diambil lagi bawa pulang, mungkin akan ada godaan lagi, dipakai lagi, minimal di rumah. Depan Nabi tidak apa ya, di rumah tidak apa-apa, tapi depan Nabi lagi buka lagi sah. Di Nabi membuangnya, lalu dia katakan, demi Allah saya tidak akan ambil sesuatu yang dibuang Nabi dari saya sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sahabat itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak muda ketika perang Uhud, mereka diperiksa oleh Nabi barisan. Apa istilahnya itu? Infeksi ya? Apa istilahnya? Diperiksa barisan. Yang umurnya masih 14 tahun, kan masih belum cukup umur ya. Nah, mereka itu ketika Nabi periksa barisan, sengaja mereka berjinjit di atas jari kakinya. Supaya apa? Kenapa dia berjinjit? Tahu berjinjit? Hah? Payah pula ni kaki saya macam ni. Ini berdiri biasa kan? Ini begini. Supaya apa? Supaya nampak lebih tinggi. Kenapa nampak lebih tinggi? Karena kalau nampak rendah nanti Nabi bilang kamu tak boleh pergi pulang dulu. Artinya apa? Mereka kalau tak ikut berjihad bersama Nabi rugi. Kalau anak muda sekarang, kira-kira anak muda sekarang mereka saling menunduk supaya kelihatan kecil. Jadi itulah para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, semangatnya untuk berbuat kebaikan lillahi ta'ala. Abu Bakar ketika istri Nabi Aisyah difitnah orang, termasuk yang tukang fitnah kerabat pula. Memang tak selamat kita difitnah kerabat kadang ya, makanya ini pelajaran bagi kita. Abu Bakar orang yang dia belanjai setiap hari kehidupannya 100% Abu Bakar yang tanggung. Pas ada fitnah ikut terlibat pula menuduh-nuduh. Ya Allah ya Rabbi, pernah tak diuji dengan seperti ini? Kalau pernah, belajar sama Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tak akan beri kamu lebih belanja lagi. Allah suka tak namanya dipakai untuk menghalangi kebaikan? Wait, Allah suka tak namanya dipakai bersumpah untuk berbuat dosa? Tak ada jawaban. Belum masuk kaji nampaknya. Sekali lagi, Allah suka tak namanya dipakai untuk berbuat dosa? Tak. Makanya bersumpah palsu haram apa halal? Bersumpah untuk melariskan dagangan durian halal pak? Ada durian sekarang? Ada durian? Bagi tahu lah, kalau ada saya minta nanti. Ada. Ini pada risau semua lah. Enggak kan saya minta semua lah mas.
kaum muslimin. Ya, jangan bersumpah mengatakan ini durian demi Allah bagus isinya, Allah tak suka. Lebih-lebih lagi kalau kita tahu isinya mengkal, tak bagus. Jelas? Allah suka tak namanya dipakai demi Allah saya tidak akan ke masjid lagi solat? Suka tak Allah? Enggak. Kalau ada yang sempat bersumpah seperti itu, bayar kafaratnya, datang ke masjid. Jelas? Jadi kaum muslimin muslimat, nah dia bersumpah demi Allah saya tak akan belanja lagi kamu. Allah turunkan ayat. Kalau Allah yang tegur langsung, tanda sayang tak sama beliau? Sayang. Wala ya'tali ulul qurba, wala ya'tali ulil fadli minkum. Teruskan. Ayo tu zawil qurba ila akhirih. Jangan sampai orang baik di antara kalian bersumpah tidak akan bersedekah lagi kepada karib kerabat. Allah yang tegur langsung. Langsung Abu Bakar mencabut langsung. Kalau kita kan tunggulah, kasih sepekan lah sampai hati ini sampai hati ini sembuh. Nggak ada. Kalau Allah yang berikan langsung sembuh, obatnya manjur. Jelas ya? Inilah sahabat itu. Nah, tidak mungkin kita berprasangka buruk pada orang-orang seperti ini. Jelas? Jelas tak? Ustaz, berat nampaknya saya. Ada seorang masuk Islam, istrinya 10. Istrinya 10. Lalu Nabi katakan, ceraikan 6, pertahankan. Berapa boleh istri kita? Ini bapak-bapak ragu jawabnya. Berapa bolehnya kita beristri? Anak-anak lebih yakin nampaknya. Dorong bapak-bapaknya nanti ini. Tapi siap-siap dijewer sama ibu ya. Kamu semangatin bapakmu. Masuk Islam dia istrinya 10. Ketika masuk Islam otomatis harus ceraikan 6. Nah, siap dia ceraikan? Siap? Siap. Itulah iman. Jadi tidak pakai, kalau gitu tunggulah Rasulullah. Awak ada telanjur ni memang saja. Hitung-hitung dulu harta kono gini dulu. Tidak ada. Kalau Nabi dah selesai. Itulah generasi itu, generasi sahabat. Nah, tidak mungkin kita berprasangka buruk kepada orang-orang seperti ini. Jelas? Ini nasihat Al-Baji kepada anaknya. Maka ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, wala tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku, jangan mencela sahabatku. Baik. Tadi saya dengar ceramah dari seseorang liberal dari Arab juga, dia bilang dia membawakan sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas ibn Malik tentang suatu hukum yang menurut dia tidak masuk akal. Dia bilang walaupun dia bersumpah dengan Al-Quran, bersumpah dengan nama Allah bahwa itu hadis Nabi, saya tidak percaya katanya. Dia nak mendustakan sahabat. Apa pasal? Karena isinya tidak sesuai dengan otaknya. Jelas Pak? Ini orang merendahkan sahabat sampai terucap oleh lisannya yang mengatakan hadis ini kufur, kafir katanya. Pandai juga orang liberal bilang kafir nampaknya. Pandai juga dia bilang kafir. Tapi dia cabut pula di videonya yang lain, dia cabut itu. Ya, ini saya tidak betul, tapi jelas sekali. Kenapa? Karena dia tidak punya manhaj yang jelas. Karena kalau kita pun manhaj yang jelas, yang namanya sahabat Nabi, kalau bicara dari Nabi tak ada dusta. Beda dengan kita. Makanya dalam ilmu hadis nanti, kalian belajar ilmu hadis nanti ya, belajar ilmu hadisnya. Dalam ilmu hadis ada ilmu naul jarh wa ta'dil. Kalau sahabat semuanya lulus, ibaratnya tajawazul qantara, tidak dibicarakan lagi tentang diterima atau ditolak riwayatnya. Semua riwayat sahabat
Kalau benar sampai sanadnya sahih ke sahabat, diterima sekalipun sahabat ini ketahui siapa orangnya. Tidak disebutkan namanya, tapi jelas itu sahabat Nabi, maka wajib diterima riwayatnya. Ini bersumpah pula dia. Andai bersumpah dengan Al-Quran, saya akan tolak hadisnya karena tidak sesuai dengan pikiran. Ikhwan, sahabat Nabi SAW tak pernah menjadikan pikiran sebagai landasan diterimanya kalau sahih dari Nabi SAW. Jadi kalau ada orang yang mendahulukan akalnya, kita bilang, Mas ini kayaknya beda dengan sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi dulu kalau tak masuk akal, akal yang dituduhnya, bukan wahyu yang dituduhnya. Jelas? Lihat, Abu Jahal ketika Nabi selesai Isra Mi'raj, dia gunakan akal menganalisa. Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Maha suci Allah yang telah mengisrakan Nabi di malam hari. Dari mana? Masjidil Haram ke Baitul, ke Masjidil Aqsa. Allahumma harrir Masjidil Aqsa minal yahudil zalimin. Allahumma ankidil Aqsa min baratinil yahudil zalimin ya Rabbal Alamin. Lalu Abu Jahal gunakan logika. Kita berjalan ke Baitul Maqdis, perlu waktu sebulan pergi, sebulan balik. Lalu Muhammad dia cakap, lepas Isya pergi, sebelum subuh dah balik. Masuk akal apa tidak? Masuk akal apa tidak? Tidak masuk. Akhirnya karena tidak masuk akal, dia dustakan. Makanya orang pengikut akal itu suka mendustakan wahyu. Walaupun tak terang-terangan mendustakan wahyu, dia cari makna yang lain nanti. Intinya tak menerima wahyu apa adanya. Sah? Jelas? Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini balik lagi ke sahabat. Abu Bakar dicoba oleh Abu Jahal, dipengaruhi. Ya, kita kan sering ke Baitul Maqdis, betul? Berapa lama? Sebulan. Terus pulang berapa? Sebulan. Andainya ada orang yang ngaku-ngaku tadi malam, bahasanya ngaku-ngaku, ini berasa provokasi ini. Iya, ada yang ngaku-ngaku semalam pergi balik. Kamu percaya enggak? Abu Bakar tentu dia punya firasat, jangan-jangan Nabi yang dibilang. Ya betul. Siapa yang bilang itu? Kalau kamu yang bilang, saya tidak percaya. Hah? Kalau kamu yang bilang, saya tidak yakin. Saya bilang, Nabi siapa? Temanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau dia yang bilang, saya tidak perlu pikir lagi. Saya tidak perlu pikir lagi. In kana qad qala dzalik faqad shadaq. Andainya dia yang bercakap, pasti andainya dia bercakap pasti benar. Dah, tuh, buang akalmu tuh jauh-jauh, karena akalmu sedang sakit. Sebab antum berhadapan dengan wahyu yang harus ditundukkan akal kepadanya. Maka kalau siapa yang masih mempreteli ayat, yang masih memeriksa hadis, ia menyuaikan akal kalau tidak sesuai dengan akalnya, ketahuilah dia berbeda manhajnya dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Dah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, Nabi SAW larang mencela sahabat. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban, andainya seorang dari kalian ini menginfakkan sebesar gunung Uhud emas. Gunung Uhud berapa besarnya? Ada gunung di Siak nih? Tidak ada.
Nggak ada gunung di sini. Apa yang ada? Sungai aja. Baik, Gunung Uhud pernah nengok? Gambar pun tak ada. Tengok nanti sama Ustaz. Gunung Uhud sebesar apa? Besarnya, panjangnya hanya 7,2 kilogram. Masa panjang kilogram? Dah mulai ngantuk nampaknya. 7,2 kilometer. Kalau sebesar itu emasnya, berapa duitnya? Pada mandang saya semuanya, insya Allah cukup untuk bayar hutang luar negeri Indo. Bukan menyelesaikan bangunan kita ini, cukup untuk bayar hutang luar negeri Indonesia. Berapa hutang kita? Jangan dibilang, pikir risau nanti ya, bikin kalian tidak tidur. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andainya ada yang menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim, tak sampai pada satu mud kebaikan para sahabat. Nah, wala nisfahu, bahkan separuh mudnya saja tidak sampai. Oleh sebab itu, wajiblah kita berbaik sangka pada para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mesti kita cintai. Masa orang ajak kita makan sekali saja makan siang, ingat sepanjang zaman sampai kiamat sampai mati. Woi, abang tuh luar biasa ya. Saya makan waktu itu di restoran apa yang? Restoran Syafi'i. Nah, misalnya. Ada restoran Syafi'i tak? Tidak ada. Misalnya diajak saya makan, dibayarkan saya. Ingat sampai mati. Masa sahabat yang berinfaknya sampai agama ini kepada kita dan kita nikmati, kita tidak berterima kasih pada mereka. Ya Syekh, ketika Abu Bakar menginfakkan hartanya, Islam kuat, Islam menyebar, akhirnya sampai ke Syiah ini. Ini perjuangan mereka. Ketika masuk Islam Umar, Hamzah berbela agama ini, sampai pula Islam eksis sampai ke luar Jazirah Arab. Akhirnya sampai ke negeri kita, negeri Melayu ini. Ini jasa baik mereka bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Tak boleh kita lupakan. Makanya andainya kita punya emas segunung Uhud lalu kita infakkan, tak sampai segenggam kebaikan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib, faman la yablughu nasifa muddihi mithla Uhud zahaban kaifa biwazin fadlahu ayudrika sya'wahu. Kalaulah orang yang menginfakkan sebesar Uhud tak sampai setengah dari genggam kebaikan mereka, bagaimana pula akan sampai pada derajat mereka? Ya, kebaikan segenggam tak sampai, bagaimana pula sampai ke martabat sahabat? Makanya kalau ada orang yang melecehkan sahabat, dia yang patut dilecehkan karena martabatnya jauh di bawah sahabat. Sama dengan orang awam, orang-orang tak berilmu sekarang bicara tentang syekh-syekh besar, ulama-ulama dunia. Dia bilang syekh fulan pengecut. Antum ni siapa sih? Iya, antum ni siapa bilang syekh pengecut? Jelas ya? Kan ada sekarang orang cakapnya macam-macam. Ulama-ulama di matanya seperti anak-anak dibuatnya. Kita bilang ini orang tak bermartabat yang seperti ini, yang melecehkan para ulama, orang yang tidak bermartabat, tidak tahu posisi. Sebagaimana orang-orang ada ahli bidah, orang-orang Syiah merendahkan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, walaysa minhum rajul illa man anfaqal katsir. Padahal tak satu pun dari sahabat kecuali berinfak banyak. Berinfak banyak. Ya, kalau tuan-tuan pandai, coba hitung-hitung sambil waktu santai, berapa yang diinfakkan oleh Utsman, nah, berapa yang diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf, berapa diinfakkan oleh Zubair bin Awam. Ya, ini orang-orang yang Abdurrahman bin Auf saja sendiri
Kalau infaknya dikonversikan dengan rupiah hari ini, tidak kurang dari 700 miliar infaknya. Hah? Awak lah berapa? Hah? Coba hitung-hitunglah. 10.000 tambah 10.000. Ya. Nah, beliau miliaran. Coba. Sepertiga penduduk Madinah pernah meminjam uang kepadanya, berhutang kepadanya. Tapi bukan hutang jual beli. Beliau kalau jual beli tidak boleh berhutang. Tapi kalau orang berhutang, ya hutang biasa, bukan jual beli. Karena jual beli merusak perniagaan kalau dihutang. Rata-rata kalau sudah banyak hutang, nanti macet perdagangan. Sah? Tidak percaya, tuan-tuan, saya sudah coba. Kalau banyak hutang, mesti macet. Makanya jual beli dia tidak terima hutang piutang. Jual beli. Kalau mau beli, no hutang, datang ke rumah, hutang murni, bukan karena jual beli. Nah, dikonversikan uang infaknya Abdul Rahman, sepertiga penduduk Madinah pernah berhutang kepadanya. Kalau di masa itu Ibnu Hajar menyebut 4.500 orang tinggal di kota Nabi di Madinah, sepertiga berarti 1.500 orang. Ada yang punya daftar orang kampung yang berhutang sama kita yang ada 50 orang? Kalau ada, saya nak masuk yang ke-51. Hah? Jadi dari 4.500 berarti 1.500 orang pernah berhutang kepada beliau. Banyak tak sepertiga tu? Banyak tak? Banyak. Nah, dari sepertiga itu, sepertiganya pula pernah diputihkan. Ya, datang Buya Abdul Rahman, ini sawit lagi trek sekarang, anak mulai pula musim sekolah, gimana caranya? Kalau itu tidak usah bayar. Ya, bagi yang melukis pagi-pagi itu namanya, tidak ada lagi ya yang melukis waktu pagi-pagi, melukis pohon getah. Tidak ada orang melukis pohon getah lagi. Apa namanya? Ngorek. Hah? Orang motong, kalau kampus saya motong kota. Tidak ada sini. Tidak ada ya. Nah, pas musim hujan kan masalah juga kan. Nah, hujan terus tiap hari, anda bisa ngansur hutang. Iyalah, tak apa-apa. Ujung-ujungnya tak bayar, tak sanggup bayar, dimaafkannya. Nah, itu kita pula yang nak cakap macam-macam tentang sahabat Nabi alaihim ridwanullahi ajma'in. Taib, kayaknya kasihan saya ya. Nah, kasihan saya gitu. Mat, cukup lah ya. Beliau katanya sampai jam 10. Gimana? Kita rampung lagi. Ini angguk-anggukannya tidak pasti ya. Angguk keberatan nampaknya. Cakap dah terus terang. Kita lanjutkan atau berhenti? Ragu dia, Ustaz. Jadi kata Nabi, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu. Jadi sebab itu karena beliau yang ragu, saya lebih ragu lagi. Ya, pasalnya diajak malam sini tak mau dia. Ya, tidak mau karena mempertimbangkan saya. Besok subuh ada kajian lagi. Lepas itu ada ini lagi sih. Besok tanggal berapa? Atau tidak apa tanggal saya? Tanggal 1. Ngapain kita tanggal 1? Hari Jumat pertama kan? Hari terpadat kan? Sorenya ada lagi. Itu udah lupa jadwal. Kayaknya orang lapar dia sekarang. Nah, kalau beliau udah lapar, saya stop aja lah. Jawabannya tidak ada yang pasti sekarang. Tidak tahu saya kenapa. Dah, kita cukup sampai di sini loh, Ustaz ya. Ya. Kok keberat sekali melepas susah pergi nampaknya. Kenapa? Nah,
Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berikan lagi waktu untuk bertemu kembali. Ya, password kita hari ini mencintai sahabat Nabi sepenuh hati. Nah, kenapa? Karena mereka orang-orang yang cintai Nabi alaihissalatu wassalam, orang-orang yang diridai Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab siapa yang mencintai mereka ingin seperti mereka, ingin seperti mereka, dan siapapun yang ingin seperti mereka, insya Allah akan mendekati mereka, dan mendekati mereka adalah keberuntungan yang luar biasa. Mohon maaf ya Syekh, kita tutup aja ya, kasihan Ahmad tidak semangat lagi dia menyebutkan tanggal 1 aja, besok tidak semangat. Pada tanggal 1 itu semangat orang, biasanya ada gajian tanggal 1 kan. Ada, saya tidak tahu juga. Nah, jadi kaum muslimin muslimat, kita cukupkan ke malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tapi ini luar biasa, karena mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat. Ini nasihat yang luar biasa dari sang imam, sehingga bisa membentuk anaknya seperti yang atau tidak jauh dari apa yang dia harapkan. Mudah-mudahan kita juga mengambil manfaat dari wasiat ini, sehingga kita yang masih anak-anak insya Allah mudah-mudahan menjadi hebat seperti para sahabat nanti. Dan kita yang sudah tua-tua nih, mudah-mudahan juga cemerlang dan gemilang di sisa-sisa usia kita, ya, di sisa-sisa usia kita. Wallahu ta'ala alam. Kan tidak ada pertanyaan, takut kalau ada pertanyaan nanti jawabannya sama juga panjang dengan tadi, ya. Ya, kita kalau untuk pertanyaan mufti di sini aja lah tanya nanti. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.